Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Apa kabar bunda-bunda Majelis Taklim Ar-Raudhah? Sehat semuanya ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah Ini sehat. sudah tak terasa ini sudah berapa tahun nih tidak berjumpa ya. Ya ini alhamdulillah kita bisa berjumpa dalam Majelis Taklim Ar-Raudhah di Paris di rumah Bu Ratna ya, yang seniman yang luar biasa. Kita doakan Mbak Ratna sehat walafiat sekeluarga ya. Alhamdulillah. Baik, tadi sudah disampaikan oleh Bunda Yen Yen. Saya juga kangen ini dengan makanan Aljazairnya ini ya. Pas waktu Idul Fitri ini di rumah Bunda Yen Yen. Baik, Bunda-bunda, ternyata di dalam fikih muamalah itu ada dua. Ada fikih muamalah yang membahas tentang adab etika, ada fikih muamalah yang menjelaskan tentang materinya. Ini boleh dimakan, ini tidak boleh dimakan, yang ini halal, yang ini haram. Maka dalam fikih muamalah dianggap bahwa segala sesuatu pada prinsipnya itu boleh. Al-aslu fil muamalat yang ibahah. Pada dasar dalam muamalah itu boleh. Illa ayyadullah dalil ala tahrimnya, kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Walaupun di zaman Nabi tidak ada, maka boleh. Bunda pakai kacamata, saya pakai kacamata. Ini Bunda yang depan kamera pakai kacamata kan? Pertanyaannya, boleh nggak pakai kacamata? Nah, terus di sampingnya Bunda yang satunya kan pakai kacamata. Kira-kira boleh nggak pakai kacamata? Pakai kacamata, pakai tas, gitu ya. Kira-kira boleh nggak? Nah, ternyata jawabannya boleh. Walaupun di zaman Nabi tidak ada kacamata boleh jadi ya kan. Maka dikategorikan al-aslu fil muamalat al-ibahah. Pada dasarnya dalam muamalah itu adalah boleh. Illa ayyadullah dalil ala tahrimnya. Kecuali ada dalil yang mengharamkannya. Berbeda dengan konsep ibadah. Dalam konsep ibadah itu pada prinsipnya semuanya itu haram. Kecuali ada contoh dari Nabi dan ada perintah dari Allah dan Rasulnya. Maka disebutkan al-aslu fil ibadah tiat tahrim. Pada dasarnya di dalam ibadah itu adalah haram. Illa ayatullah dalil ala ibadah, kecuali ada dalil yang membolehkannya. Nah makanya kita akan coba izin share ya Bunda Yen Yen ya, untuk share screen materi kita tentang muamalah adabiyah. Udah tampil atau belum nih kira-kira Bunda? Nah, sudah masuk. Oke, baik. Tema kita tentang muamalah adabiyah, seni berinteraksi dalam Islam. Nah, segala sesuatu memang dikategorikan muamalah itu tadi. Kita berhubungan manusia dengan manusia itu muamalah. Dalam hutang piutang itu namanya muamalah. Kita bertetangga baik muslim dan muslim itu juga dianggap muamalah. Nah, tentunya Islam masuk ke Indonesia pun ternyata jalurnya adalah bukan peperangan, tapi jalurnya adalah muamalah, jalurnya perdagangan, jalurnya juga munakahat, pernikahan. Muamalah itu tadi sudah disampaikan, muamalah itu ada dua, ada muamalah madiyah, ada muamalah adabiyah. Muamalah adabiyah itu muamalah yang menjelaskan tentang tata cara sesuai dengan etika. Contohnya Bunda Yen Yen jual makanan, bagaimana cara menimbangnya. Nah, secara adab, secara etikanya tidak boleh berlaku curang dalam timbangan. Makanya di dalam Al-Quran disebutkan wailul lil mutaffifin alladzina idza qalu 'alan nasi yastawfun. Ini bicara tentang muamalah secara adab. Adabnya itu secara etika. Kemudian kalau muamalah madiyah itu bagaimana? Contohnya, kita mau makan daging babi, pertanyaannya boleh apa tidak nih Bunda-bunda? Boleh ada yang jawab, makan daging babi boleh nggak? Nah, nggak boleh. Anjing pun tidak boleh. Karena ada dalil yang
mengharamkannya. Maka yang dibolehkan adalah makan yang halal. Ya ayuhan nas kulu mimma fil ardi halalan thayyiban. Hai manusia, makanlah yang halal. Nah, maka pertanyaannya, kalau Bunda makan es krim 1 gelas, kira-kira boleh nggak kira-kira? Es krimnya udah halal. Boleh nggak kira Bunda Yen makan es krim? Boleh. Boleh. Kalau makan es krimnya 1 termos, boleh nggak? Nah, Boleh. 1 termos itu berlebih-lebihan. Ulu wasrobu wala tusrifu. Yang dilarang dalam Islam ternyata tidak boleh yang berlebih-lebihan. Nah, oleh karenanya muamalah adabiyah memberikan gambaran etika, attitude, termasuk yang disampaikan oleh Bunda Yen. Awalnya minjemnya baik, tiba-tiba pas nagihnya galakan yang nagihnya. Bahkan punya ilmu, punya penyakit gapatar. Apa ini gapatar? Gerakan apa-apa entar. Nah itu dia ya. Apalagi gapatar sok, gerakan apa-apa entar besok. Ini yang awalnya dia minjem baik, tiba-tiba nanti jadi galak. Ini yang menjadi persoalan. Kita bisa lihat nih materi yang berikutnya bicara tentang manfaat seni berinteraksi dalam Islam yang tadi disampaikan oleh Bunda Yen. Pada prinsipnya dalam muamalah adabiyah itu menciptakan hubungan yang harmonis. Kenapa kita bisa bantu orang yang punya utang? Dia nggak punya uang buat makan, pinjam sama kita. Maka dalam Islam suruh bantu, wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa. Maka menciptakan hubungan yang harmonis. Pertanyaan kemudian, kenapa ada terjadi konflik yang cukup lumayan di Indonesia? Gara-gara tadi hubungan yang tidak harmonis antara yang kaya dengan yang miskin, antara pendatang dengan yang pribumi. Tapi kalau berjalan dengan yang baik, dengan muamalah tadi adabiyah, bahkan kita membagi tetangga, baik itu muslim dan muslim, maka akan menciptakan hubungan yang harmonis. Membangun kepercayaan dan saling pengertian. Pengertian itu berarti, bayangkan kalau Bunda ngasih tetangganya, kasih teman-teman masjid taklim ar-raudhah, tukeran kue, maka suatu saat tadi kita kasih kue, Bunda Yen ngasih ke Bu Ratna, nanti suatu saat Bu Ratna juga akan ngasih juga kan ke Bunda Yen. Membangun kepercayaan dan saling pengertian, bahkan meningkatkan komunikasi yang efektif, memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat muslim. Ingat, kadang-kadang gara-gara beda pilihan saja itu bisa silaturahim retak. Bahkan kata Nabi SAW, silaturahim tazidul rizki. Dengan jalan silaturahim nambah rezeki. Bahkan orang yang jalin silaturahim usianya ditambah. Man ahba ayyabsutallahu birizki wa yunsalau fi asari fal yasir rahimahu. Orang yang ingin rezekinya ditambahin, bahkan usianya pengen tambahin, maka suruh ngapain? Suruh bermuamalah adabiyah, yaitu minimal silaturahim, minimal kita ada kulonun, ada etikanya, bahkan memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat muslim, apalagi di Paris, sama warga muslim, warga muslimah berjumpa sedang benar gitu ya, walaupun cuma sebulan sekali. Nah, ada penerapan seni berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Dalam muamalah adabiyah itu berbicara dengan sopan dan menghormati. Bahkan jangan sampai kita cuma mau didengerin tapi nggak pernah mendengarkan dengan penuh perhatian. Itu menjadi persoalan juga. Menunjukkan empati dan kepedulian. Suatu saat ada jamaah majelis taklim pengajian Ar-Raudhah di Paris, ada yang sakit, boleh jadikan bersama-sama datang atau berkunjung, empati dan kepedulian dan sebagainya. Maka membantu memberi manfaat kepada orang lain. Ini yang namanya seni berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Yang perlu kita ingat, kalau bicara tentang muamalah tadi, sebetulnya sikap Islam terhadap tradisi atau hukum sebelum Islam ada 3 ini. Yang pertama mengakui, yang kedua modifikasi, yang ketiga membatalkan.
Apa yang dimaksud dengan mengakui? Contohnya, ketika Nabi memimpin negara Madinah, Nabi nggak melarang transaksi orang jual beli, barter barang dengan uang. Dalam hal itu uangnya dalam bentuk emas, yaitu dinar. Nabi juga tidak melarang barter orang jual beli menukar barang dengan uang perak yang dikenal dengan dirham. Nah, tapi tidak melarangnya. Artinya takrir, Nabi mengakui jual beli juga sama. Justru nanti yang dibatalkan, ditaftilkan adalah dalam Al-Quran surah Al-Baqarah 105, wa ahalallahu al-bai'a wa harrama riba. Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Kalau sirkah kerjasama boleh nggak? Boleh. Contohnya pengajian Ar-Raudah Paris ini mau membentuk usaha catering misalkan. Nah, patungan masing-masing kira-kira kalau dirupiahkan misalkan 10 juta saja. Kalau dikali ada 50 orang sudah lumayan. Kemudian nanti bagi hasilnya bersama-sama. Dalam bentuk syirkah. Ada wadiah titipan. Ada ijarah sewa juga dalam Islam boleh-boleh saja. Sewa contohnya sewa mobil, sewa apartemen, sewa rumah, dan lain sebagainya. Itu yang namanya kategori adalah ijarah. Bahkan rahon gadai boleh-boleh saja. Nanti yang dilarang adalah ada praktek ribanya, pakai bunganya yang dilarang. Kemudian ada taghyir, modifikasi. Di dalam Islam, ternyata ketika ada orang yang belum masuk Islam, ingin masuk Islam, istrinya 10, kata Nabi SAW, ikhtar arba, pilihlah 4. Nah ternyata dia pilih 4 orang, kemudian diceraikan. Memberikan gambaran, ternyata dalam Islam ada apresiasi, ternyata ada poligami juga. Dulu poligami itu kekaisaran Cina sampai istrinya 500, coba selitnya sampai 500. Tapi Islam dimaksimalkan tadi adalah fankihu ma taba lakum minan nisa'i masna wa thulatsa wa ruba. Termasuk warisan, takdir, itu modifikasi. Contohnya, sebelum Nabi diutus atau pra-Islam, ada tradisi warisan dibagi. Warisannya bagaimana? Warisan bagi mereka adalah ketika dia punya anak perempuan, maka anak perempuan nggak dapat warisan. Datang Islam, dirubah ke anak perempuan dapat warisan. Bahkan yang ada anak perempuan, anak kecil yang nggak bisa ikut perang bareng Nabi, bareng sahabat, maka tidak dapat warisan. Itu ketika zaman jahiliyah umpamanya. Tapi ketika hadir dalam Islam, mereka dapat warisan. Jangankan nggak ikut perang, baru lahir aja mendapatkan warisan. Maka dalam Al-Quran dijelaskan lidzakari mislu hadzil unsayain. Maka perempuan dapat jatahnya, laki-laki juga sama. Ada juga yang dibatalkan tadi. Jual beli boleh, yang tidak boleh adalah riba, termasuk maisir, judi. Karena dalil udah jelas, innamal khamru wal maisir, khamr, minuman keras, maisir, judi, dan sebagainya. Dianggap rinsu min amali seton, itu perbuatan setan. Nah ini yang tadi sudah kita bahas, kaidah ibadah dan muamalah. Beda ini. Kalau ibadah, ada dasarnya dalam ibadah adalah haram. Kecuali ada dalil yang membolehkannya. Al-aslu fil ibadah tahrim hatta yadullah dalil ala ibadah. Berbeda dengan muamalah, ada dasarnya semua aktivitas muamalah adalah boleh. Kecuali ada dalil yang melarangnya. Al-aslu fil muamalati al-ibahah hatta yadullah dalil ala tahrimnya. Ini yang bisa kita lihat. Nah sekarang pertanyaannya, apa sih sebetulnya perbedaan antara ibadah dengan muamalah? Nah, kalau ibadah dengan muamalah itu jelas berbeda. Kalau ibadah itu bersifat tetap atau sabitah. Sholat subuh 2 rakaat udah tetap tuh dari zaman Nabi. Zuhur, jumlah rakaat dalam sholat sehari semalam 5 waktu 17 rakaat yang kita sholat ya. Nah, kemudian berbeda dengan muamalah. Bermuamalah itu elastis sesuai dengan zaman. Suatu ketika Rasulullah ditanya tentang ilmu pertanian. Apa jawab Nabi? Antum a'lamu bi umuri dunyakum. Kamu lebih mengetahui tentang
duniamu, artinya tentang ilmu pertanian. Nah, kemudian ibadah itu tidak bisa berkembang, berbeda dengan muamalah. Dapat berkembang contohnya pakai Zoom nih, aplikasi Zoom. Kita bisa pakai untuk pengajian online, ya tidak hanya offline yang ada di Paris, tapi online dapat berkembang sesuai dengan zaman dan tempat, termasuk juga laptop, kemudian handphone dan sebagainya. Kemudian ibadah itu bersifat khusus, eksklusif. Ya tadi, sallu kama raaitumuni usolli, salatlah kamu sebagaimana kamu mengikuti tadi usolli, yaitu Nabi SAW salat. Kemudian kalau muamalah itu bersifat universal. Muamalah, bunda-bunda kalau bertransaksi boleh nggak dengan orang non muslim? Saya tanya kira-kira, boleh nggak Bunda Yen bermuamalah atau ngutang atau berjualan dengan non muslim, boleh nggak? Boleh. Boleh. Karena kenapa? Dicontohkan oleh Nabi. Nabi sampai menggadaikan baju besi kepada Yahudi. Memberi gambaran berarti dalam muamalah itu boleh. Karena bersifat universal dan terbuka, inklusif. Kalau ibadah nasnya lebih tak terinci tafsili tadi di antara sholat, waqimus sholat wa atuz zakah, dirikan sholat, tunaikan zakat. Tapi kalau muamalah nasnya itu secara umum. Tadi di antaranya disebutkan Allah halalkan jual beli dan Allah haramkan riba. Nah, kemudian kalau ibadah peluang ijtihad sempit, tapi kalau muamalah peluang ijtihad luas. Di zaman Nabi tidak ada yang namanya fintech, bank syariah, sekarang ada bank syariah. Zaman Nabi pasar modal syariah nggak ada, sekarang ada. Zaman Nabi asuransi syariah nggak ada, nah dan seterusnya. Selama tidak bertentangan dengan muamalah, bertentangan dengan dalil. Nah, selama boleh itu, maka hukumnya jadi boleh. Nah ini Bunda, coba kita lihat nih. Perbandingan alokasi waktu sholat dengan muamalah. Kira-kira banyakan mana nih? Sholat sehari semalam berapa waktu nih Bunda Yanin? 5 waktu ya. Kira-kira Bunda-bunda sholat satu waktu paling lama berapa menit kira-kira? Ada sampai 2 jam? Enggak kan? Karena 1 menit 2 menit itu selesai. Ya kan? Anggaplah 5 menit gitu ya. Nah, atau 10 menit lah paling lama. Berarti coba kita hitung. Ibadah mahdoh, ibadah sadi sholat 5 kali 10 menit berarti 50 menit. Muamalah, mencari nafkah kerja mulai jam 7, pulang jam 7 gitu ya. Nggak tahu kalau di Paris ya. Berangkat jam 9, pulang jam 9 malam lagi kali ya. Nah, ini 12 jam. Nah, kalau kita bandingin berarti ternyata 1 banding 12, 50 menit itu anggap aja sejam. 12 jam, banyakkan mana berarti kita kerjanya? 12. Ternyata kalau dihitung, ternyata banyak kitab yang membahas tentang muamalah. Banyak kitab yang membahas tentang ibadah, tapi 1 banding 12. Ternyata ayat yang terpanjang dalam Al-Quran adalah tentang muamalah. Di antaranya tadi, kalau sudah diserukan untuk sholat Jumat, wa idza nudiya lis-sholati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillahi wa dzarul bai'. Maka Allah menegaskan, ada memerintahkan pada muslim yang laki-laki wa dzarul bai', dan tinggalkan transaksi jual beli. Nah, ini yang bisa kita lihat. Bahkan realitas kajian Islam kira-kira banyakkan mana nih? Ibadah atau muamalah nih, Bunda Yen nih? Coba kita lihat. Nah, bahkan kalau dilihat muamalah, tapi kalau pengajian banyakkan muamalah apa ibadah? Kebanyakan ibadah, sholat, ya kan, dan sebagainya. Tapi ternyata 1 adalah ibadah, 12 adalah muamalah. 1 ini materi ini yang dominan dibahas para ustadz nih saat ini. Tapi muamalah 12 jam. Materi ini cenderung diabaikan dalam pengajian. Tapi alhamdulillah pengajian Ar-Raudhah ini membahas tentang muamalah adabiyah. Ya ini yang sangat luar biasa sekali. Nah, pertanyaan kemudian, apa sih arti muamalah? Kalau kita lihat dalam kamus Mu'jam Al-Wasit Lisanul Arab, muamalah itu asal katanya amala yu'amilu muamalatan, yang artinya saling bertindak, saling berbuat, saling mengamalkan. Bahkan muamalah itu
awalnya artinya sempit nih, eh, bunda-bunda jamaah Majelis Taklim Ar-Raudhah Paris ya. Muamalah itu dulu umum, ya kan? Atau bahasa sederhananya masih luas banget. Nikah masuk muamalah tuh dulu ya. Jual beli masuk muamalah, warisan muamalah, kemudian zakat muamalah, wakaf muamalah. Tapi ternyata belakangan kajian muamalah itu lebih cenderung dalam bidang al-bai' at-tijariyah, dalam hal jual beli, dalam hal utang piutang. Nah ini dia. Makanya ada yang Ibnu Abidin dalam kitabnya dalam fikih muamalah membagi muamalah kepada 5 bidang. Ada awal-awalnya itu muawadhah maliyah, hukum kebendaan, dari kepemilikan itu ada 2, ada namanya milkut tam, ada milkun nakis. Apa yang dimaksud dengan milkut tam? Kepemilikan sempurna, karena kita udah memiliki sertifikatnya dan kita udah memilikinya secara penuh, itu berarti milkut tam, kepemilikan sempurna. Terserah kita mau difungsikan, mau digunakan sendiri, mau disewakan boleh, dijual boleh, atau dihadiahkan boleh. Tapi kalau kepemilikannya tidak sempurna, kita nyewa apartemen, kita nyewa ruko, apakah ketika nyewa boleh kita manfaatkan? Boleh. Ini namanya bai' al-manfaah. Kita membeli manfaatnya saja. Tapi pertanyaannya, kuncinya dikasih. Pertanyaannya, boleh nggak rukonya dijual? Jawabannya tidak boleh. Karena kenapa? Itu bukan milik kita. Ini nanti ada pembahasan tersendiri dalam muawadhah maliyah. Kemudian munakahat, hukum perkawinan, ini dianggap sebagai muamalah. Ada namanya muhasanat, hukum acara, kemudian amanah dan ariyah, pinjaman, tirkah, harta warisan. Nah ini yang bisa dilihat, tapi pada umumnya sekarang yang dibahas muamalah itu tidak luas. Muamalah hanya membahas tentang masalah tadi, muamalah maliyah, adabiyah, ada muamalah maliyah yang dianggap madiyah, yaitu dari sisi kebendaan. Nah, kemudian tadi kita ulas nih di dalam kitab Al-Muamalah Al-Madiyah wal Adabiyah karya Syekh Al-Fikri membagi fikih muamalah menjadi 2 bagian. Ada namanya Al-Muamalah Al-Madiyah, ada Al-Muamalah Al-Adabiyah. Apa yang dimaksud Al-Muamalah Al-Madiyah? Tadi udah kita bahas, tapi ini lebih jelas lagi. Muamalah yang bersifat kebendaan, karena objek fikih muamalah adalah benda yang halal atau haram untuk diperjualbelikan. Artinya begini Bunda, kita mau jualan, pastikan dulu bendanya halal atau tidak. Itu yang namanya muamalah adabiyah. Input proses outputnya, misalkan mau jual ayam bakar, pastiin dulu ayamnya tiren atau bukan. Kalau ada pertanyaannya, kira-kira Bunda Yen boleh nggak jual ayam bakar tiren mati kemarin? Boleh nggak Bunda Yen? Nggak boleh. Emang kenapa? Bangke, ya kan? Nah bangke itu tidak boleh, walaupun tidak ada yang tahu, tapi Allah Maha mengetahui. Ini namanya muamalah madiyah. Muamalah madiyah itu kebendaan yang halal. Nah hotdog, boleh nggak anak kita makan hotdog? Kalau sosisnya halal boleh. Iya, hot artinya panas, dog anjing, berarti hotdog anjing panas. Nah, oh ternyata sosisnya halal. Oh ternyata rotinya halal. Oh margarinnya halal, maka hukumnya boleh hotdog. Kalau hotdog tadi anjing panas, kalau anjing kedinginan namanya es doger gitu ya Bunda Yen ya. Nah, oke, baik. Al-muamalah al-adabiyah. Jadi apa yang dimaksud al-muamalah al-adabiyah ini? Muamalah yang ditinjau dari segi cara tukar menukar benda yang bersumber dari panca indera manusia tadi, gestur, wajah, senyum apa tidak, gitu kira-kira. Terus dari mata kita tadi itu apa betul-betul perhatian, gitu ya, terhadap pembeli, gitu. Maka tidak boleh kita memucikkan mata. Ini termasuk dalam muamalah. Kalau Bunda Yen lagi ngobrol lagi komunikasi dengan teman di Majelis Taklim Ar-Raudhah lagi berhadapan, tiba-tiba Bunda Yen ngomongnya matanya dimeramkan atau dipicingkan, kira-kira temennya yang satunya itu gimana kira-kira? Merasa tersinggung tuh, itu adab gitu ya.
Makanya tidak boleh kita memicingkan mata saat kita berkomunikasi gitu ya. Apalagi saya kadang-kadang pas khutbah Jumat itu bukan hanya jamaah memicingkan satu mata, dua mata sampai tidur pulas. Udah gitu bersambung lagi mimpi yang sebelumnya. Pada bersambung Jumat yang lalu, sambung lagi sekarang gitu ya. Oke. Jadi dari sisi panca indera, tangan kita, apakah kita baik, ya kan adabnya tadi itu berlaku curang dalam timbangan atau tidak, apakah mencampur aduk yang baik atau tidak gitu ya. Nah ini yang namanya al-muamalah madiyah dan muamalah al-adabiyah. Adabiyah itu dari sisi etika tadi, etika kesopanan, termasuk juga mengatur juga bagaimana ibu kepada anak, kemudian ayah kepada anak. Kita bisa belajar dengan Luqmanul Hakim dalam surah Luqman ayat 13. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'idu qala ya bunayya la tusyrik billah inna syirka la zulmun azim. Ini kan cara mendidik. Cara mendidik itu ternyata banyak. Kenapa anaknya rajin sholat, rajin berjamaah? Umpamanya karena ibunya, bapaknya mencontohkan sholat berjamaah. Kenapa anaknya dia bersedekah? Karena ibunya, ayahnya rajin bersedekah. Tapi kalau ayahnya, ibunya tidak jujur, maka anaknya tidak jujur. Ini masalah muamalah al-adabiyah. Bahkan lebih jelasnya lagi, ruang lingkup pembahasan bikin muamalah tadi sudah kita bahas ada dua. Ada yang bahas tentang adabiyah, ada yang membahas tentang madiyah atau materi. Kalau adabiyah, ruang lingkup muamalah dilihat dari aspek moralitas, akhlak, atau etika, atau adabiyah. Misalnya, ada unsur ridho antara minkum, suka sama suka. Kemudian tidak ada pemaksaan, intimidasi, penipuan, dan serta ketidakjelasan. Artinya udah jelas tuh. Itu dari sisi namanya etika. Kita dalam berbagai hadis Nabi SAW dilarang jual beli yang goror, yang nggak jelas. Nah, termasuk ruang lingkup muamalah dilihat dari sisi materi muamalah, yaitu menjelaskan aturan Islam terkait dengan tata cara menikmati Tuhan untuk mendapatkan sebuah materi seperti jual beli, kerjasama, dan sebagainya. Tapi tentunya zatnya halal atau tidak. Halal li zatihi, ama halal li ghairi zatihi. Halal secara zat atau dari prosesnya. Termasuk bendanya yang haram juga. Apakah haram zatnya atau dalam prosesnya. Nah ini tadi sudah kita ulas. Muamalah ada yang namanya adabiyah, ada yang namanya muamalah al-madiyah. Kalau muamalah sekali lagi al-adabiyah, muamalah yang mengkaji subjeknya seperti kajian tentang ijab qabul, penipuan, relaan, nah, tadi dusta, sumpah palsu, janjinya 1 bulan lagi dia mau bayar, udah 1 tahun pura-pura dia nggak mau bayar, berarti sumpah palsu juga dia. Akan bilang wallahi saya akan bayar, gitu kan. Dan persoalan yang berkaitan dengan etika bisnis itu adabiyah dari pelakunya, itu namanya al-muamalah al-adabiyah. Nah kemudian kalau al-muamalah al-madiyah adalah muamalah yang mengkaji objeknya, bendanya tadi halal atau tidak, input, proses, output. Tadi pastiin mau jualan ayam bakar, ayamnya pakai tiren atau enggak gitu ya, bangkai atau tidak, terus dicampur sama prosesnya, dicampur enggak minyak babi, hasilnya bagaimana packagingnya, apakah ada unsur babi di sana. Nah itu dia, kalau masih ada unsur babi maka makanannya menjadi haram. Nah, bersifat kebendaan, apakah benda itu halal, haram, subhat, mengandung manfaat atau mudarat. Nah itu keharusan membeli benda halal misalnya dimaksudkan untuk mencari ridho Allah, bukan profit oriented. Maka kalau kita jualan dengan cara yang baik, tidak berlaku curang dalam timbangan, itu insya Allah mencorele rezeki yang halal. Nah ini sudah kita sampaikan, letaknya semuanya sama ini. Bicara adabiyah seperti ihsan. Ihsan itu adalah adab. Kalau iman itu bicara tentang akidah. Kalau Islam itu bicara tentang fikih.
Maka fikih itu ada dua, ada namanya fikih muamalah, ada fikih ibadah. Nah, kalau di Indonesia fikih muamalah maka harus mengikuti follow the fatwa of the NMUI, kemudian berdasarkan kajian-kajian dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, kalau al-adabiyah muamalah ini prosesnya maka dilarang nih maghrib, maisir, gharar dan riba. Maisir itu artinya gambling, maisir judi. Apalagi sekarang nih Bunda, mohon maaf, di Indonesia banyak orang, bukan hanya keluarga baru, termasuk mahasiswa, siswa juga kena judi online, maisir, gambling, pengen untung besar. Kata Roma Irama, judi pret gitu ya, menjanjikan kemenangan gitu kan. Ternyata kata Roma Irama apa? Bohong, bohong. Kalaupun kau menang, itu awal dari hancuran. Itu semuanya itu. Goror, tidak jelas. Riba, interest. Itu. Kemudian batil, efektif, artinya harus cara yang baik. Bahkan disebutkan dalam Al-Quran, ya ayuhan nas, kulu mimma fil ardi halalan thoriba. Bahkan disebutkan, jangan illa antakuna tijaratan antara diminkum, suka sama suka, bukan cara yang batil. Atau riswah. Makanya Nabi menyatakan ar-rossi wal murtasi finnar. Oh, pengen bisnisnya lancar, riswah. Nah, kemudian beda dengan al-madiyah, yaitu dari sisi apanya yang dilihat, halalnya, haramnya, subhatnya, halal dan haram atau mudarat, atau maslahatnya. Ini barangkali sekilas yang kita bahas dalam muamalah. Ada yang tadi adabiyah, ada yang namanya muamalah yang dianggap sebagai madiyah. Ala kulli hal, di dalam kitab Al-Muamalah fil Islam, Syekh Abdul Sattar Fatullah Said halaman 14 sebutkan apa yang dimaksud dengan muamalah. Muamalah itu adalah inti terdalam dari tujuan agama Islam atau maqasid syariah. Annal muamalah hiya min lubbin maqasid diniyah lislahil hayatil basariyah. Harapannya apa muamalah itu? Memperbaiki kehidupan manusia. Maka untuk wujudkan masalah kehidupan manusia itu, para rasul terdahulu mengajak umatnya untuk mengamalkan muamalah. Bahkan Nabi berdakwah kurang lebih lamaan berdakwah dibanding dia mohon maaf, lebih lama Nabi berdagang dibanding berdakwah. Kalau Nabi berdagang itu dihitung kurang lebih usia 37 diambil 12 tahun, maka kurang lebih 25 tahun. 37 tahun sampai 40 tahun Nabi takarrulillah di Gua Hiro, kemudian baru usia 40 tahun sampai 63 tahun Nabi berdakwah. Jadi Nabi bermuamalahnya itu dalam hal berdagang lebih lama usianya tadi, yaitu 25 tahun. Nah, ini oleh karenanya ulama sepakat baik muamalah adabiyah, muamalah madiyah, wa ittafaqal ulama ala annal muamalati nafsuha daruratun basariyah. Ulama sepakat bahwa muamalah itu sendiri adalah masalah kemanusiaan yang maha penting, daruriyah basariyah. Maka fardu ain kita mempelajari fikih muamalah. Bahkan ada juga yang memahami fardu kifayah bagi para ahli, memahami mengetahui hukum muamalah maliyah wajib bagi setiap muslim. Namun untuk menjadi expert ahli dalam bidang ini hukumnya adalah fardu kifayah. Nah, kalau di dalam berbagai kitab itu banyak menjelaskan muamalah. Dalam Sahih Bukhari jumlah hadis ekonomi ada 199, itu menjelaskan tentang muamalah dalam bidang al-buyu, al-ijarah, salam dan lain sebagainya. Nah, termasuk juga Muslim Hibban dan Musannaf Ar-Razzaq dan Mustadrak Al-Hakim bicara tentang muamalah, yaitu berarti kitab Al-Buyu. Kitab Al-Buyu ini berarti bicara tentang perdagangan. Dalam fikih muamalah tidak hanya diperoleh dengan cara yang halal, madiyah, tapi juga dibahas tentang adabiyah. Oke, pada prinsipnya ini saja yang saya sampaikan. Barangkali nanti kita lanjutkan dalam sesi diskusi. Wallahu alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
suaranya. Suaranya belum ya? Iya, siap. Alhamdulillah, detail sekali hari ini Ustadz, Masya Allah. Alhamdulillah. Karena permintaannya Bunda Yen, ada kasus itu. Iya, betul. Eh, Kalau misalnya kita flashback gitu ya, Ya, ayat-ayat di Al-Quran, hadis-hadis yang Rasulullah SAW apa namanya kemukakan kepada kita, ternyata adab itu memang sangat penting gitu ya, iya. Ustadz. Ya, sebagaimana yang kita tahu bahwa alasan Rasulullah dikirimkan pun adalah untuk menyempurnakan akhlak Ada gitu ya. akhlak, termasuk adab. Ya, Iya, betul. Dan adab termasuk di dalamnya. Nah, terima kasih sekali nih Ustadz, tadi siap. jabarannya sudah sangat sangat lengkap. Insya Allah jadi rujukan untuk kita semua ya Ustadz ya. Amin, amin, Sekarang amin. coba kita masuk ke ranah diskusi. Barangkali Siap. ada teman-teman yang mau bertanya tentang muamalah, eh, apa aja ya dalam warisan atau apa gitu, dari segi Siap. adabnya gitu. Nah, untuk membuka pertanyaan nih, Ustadz, itu sebenarnya sikap seperti apa yang sih yang harus kita tanamkan gitu dalam dalam bermuamalah ini, Ustadz? Ya, Secara general dan terutama itu secara general, kemudian coba tolong dikerucutkan secara di genre ibu-ibu nih, karena kami kan iya, ibu-ibu siap. biasanya lebih lebih heboh gitu ya daripada bapak-bapak gitu. Iya, iya. Silakan Ustadz. Baik, ini pertanyaannya luar biasa nih. Sikap muamalah general ibu-ibu ya. Tapi saya kan coba nih, ini masalah etika juga nih. Adab. Contoh, saya akan coba pakai contoh. Kalau tapi nggak bisa dipraktekkan di Paris, tapi kebanyakan di Indonesia ini, ibu-ibu di Indonesia. Umpamanya, bunda-bunda datang ke supermarket, apalah namanya gitu ya, mau beli yang namanya kelengkeng, ya kan? Belinya mas seperempat, nyobainnya setengah kilo, Bunda Yen Yen. Kira-kira boleh tuh enggak? Ini kan adab ini, Nggak boleh, nggak ya. boleh. Karena kenapa itu barang orang, ya kan? Belinya memang halal dia seperempat, tapi tadi adabnya itu tadi kita mengambil hak orang lain. Nah itu yang kebanyakan. Atau kadang-kadang begini, Bunda beli tomat, beli jeruk, kalau di pasar tradisional di Jakarta atau di Indonesia 1 kilo udah diplastikin, ngambil satu lagi tomat dua dimasukin aja. Pernah dengar lihat nggak begitu? Ini kan made in mama-mama kan. Nah makanya ya tadi yang perlu diingat nanti akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah. Kullukum ra'in, kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tadi benar kata Bunda Yen, Nabi sendiri diutus untuk menyempurnakan akhlak. Akan disebutkan innama bu'istu liutamim ayat 107 Allah menegaskan wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan kami diutus yaitu Allah mengutus Nabi Muhammad illa rahmatan lil alamin, kecuali memberikan rahmat bagi alam. Nah, termasuk buat kaum ibu-ibu nih. Ya kan? Buat ibu-ibu bayangin atau anak-anak bayi, anak perempuan tadi. Bayangkan kalau tidak ada Nabi Muhammad, tidak ada agama Islam, maka perempuan, bayi perempuan dikubur hidup-hidup. Bahkan mungkin generasi manusia hilang di dunia ini. Karena kenapa? Perempuannya dikubur hidup-hidup. Berarti disebutkan ada adab yang luar biasa. Islam mengangkat derajat rahmatan lissabihi atau lin nisa, rahmat untuk anak perempuan, sehingga bisa berkembanglah sampai detik ini umat Islam di Indonesia, umat Islam di Prancis, di Paris dan lain sebagainya. Karena tadi ada ibu-ibunya, ada perempuannya yang masih hidup. Begitu kira-kira, itu juga adab juga itu kan. Mengajarkan adab, etika yang menarik. Bahkan ada etika, kita berharap ibu-ibu pengajian Ar-Raudah ini kita bisa belajar mudah-mudahan menjadi saudagar seperti Khadijah, Khadijatul Kubra. Maka ada pelajaran yang menarik. Ada qasidah yang dipopulerkan oleh Ustazah Halimah Idris. Saduna fi dunia, begitu kira-kira.
wa fawzuna fil ukhra wa khadijatal kubra wa fatimah zahra. Gitu kan? Nah, saat Nabi dunia kita memperoleh bahagia hidup di Terusin dunia. katanya Pak Ah Ustadz, gitu terusin, ya. terusin. Iya, satu-satu album gitu ya. Jadi kita dapat bahagia hidup Masya di Allah. dunia itu karena kenapa? Bukan hanya meniru Nabi, tapi orang yang dicintai, orang yang bersama Nabi diantaranya. Khadijatul Kubro. Kalau genre ibu-ibu tadi, ya tadi kita belajar bunda-bunda, belajarlah menjadi Khadijah. Khadijah yang sayang dengan suaminya, yang mendukung suaminya, yang perhatian, cinta tulus kepada suaminya. Begitu kira-kira. Begitu kira-kira bunda ya. Jadi saat bermuamalah, beli sesuatu jangan lupa ada hak orang lain. Nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Wallahu a'lam. Masya Allah. Spot, spot on itu Ustadz. Ingat nanti di hadapan Allah akan dimintai pertanggungjawabannya. Betul, Masya Allah. super. Ya, akobah terberat ya berdiri di hadapan Iya, Allah. Masya betul. Allah. Wow. Ya, Masya Allah. Makasih Ustadz. Ini ada pertanyaan Siap. selanjutnya dari Bunda Neti. Bunda Neti, siap. Silakan Bunda Neti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam, Bunda Ada dua Neti. pertanyaan ya. Pertama, suami saya itu memang mualaf ya, mungkin Ya. memang sampai sekarang pun kita bilang mualaf karena kan masih belajar terus dalam hal agama Ya. Islam ya. Jadi beliau itu ada masalah warisan dengan kakaknya dari orang tuanya. Ya. Jadi tidak setuju tentang warisan itu sampai sekarang akhirnya dia dendam, tidak mau berhubungan lagi sama kakaknya. Ya. Tapi warisannya itu sudah rapih. Ya. Tapi masalahnya saya bilang sama dia tidak boleh dendam, itu Ya. tidak boleh diajarkan dalam agama Islam. Tapi dia bilang sudah saya hubungan tidak mau ada hubungan muamalah lagi sama kakaknya itu. Kakaknya juga sama bersikeras, jadi sama permusuhan kata gitu. Tapi maksudnya saya apakah itu nanti dipertanggungjawabkan di akhirat nanti atau gimana? Sementara saya selalu saya sih diem aja, tapi saya mah tidak dendam ya masalah ke kakaknya itu. Hanya mengasih tahu ke suami saya sebisanya saja. Maksudnya gimana itu tanggung jawaban suami saya itu nanti sama yang di atas itu. Yang kedua, pertanyaan kedua. Jadi kakak saya meninggal, suami istri itu dua-duanya meninggal. Nah, meninggal tidak punya anak, meninggalkan warisan sebagai rumah, tapi adik iparnya itu menjaga rumah itu tidak mau dibagikan. Sementara suami istri kakaknya itu berhak membagikan untuk ke adik-adiknya. Cuman adik iparnya menguasai. Sementara keluarga kita diam saja karena kita tidak mengharapkan warisan dari kakak kita. Cuman kami jadi masalah muamalahnya itu tidak baik. Jadi kami tidak mau ketemu sama adik ipar ini. Nah, itu bagaimana juga gitu? Apakah suatu kali harus didatangkan ustadz yang berhak menegakkan ke hadapan adik ipar itu? Walah gitu aja. Bagaimana gitu solusinya dua masalah ini? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sebelumnya Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, ini masalahnya banyak kejadian di sehari-hari nih Ustadz. Warisan ya, Masya Allah. Ya ini apa karena padahal kan hukumnya jelas gitu ya di Al-Quran, tapi kenapa masih banyak saja yang nggak mau mengikuti gitu? Silakan Ustadz. Iya, baik. Terima kasih banyak nih. Tadi Bunda Neti luar biasa, super sekali ya. Pertanyaannya juga bagus nih, Bunda Neti apa ya? Neti, Bunda Neti. Tadi Bunda Neti, pertanyaan mu'alaf, ya kan? Nah, sebagai istri bagaimana nih menyikapinya? Nah, dalam hadis Nabi disebutkan la yadkhulul jannah man qati. Tidak masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim. Maka jangan sampai kita berantem gara-gara nggak dapat warisan. Walaupun secara manusiawi kita marah, kesel, ya sudahlah, rezeki sudah diatur. Nggak usah berebut, walaupun ada yang serahkan dan sebagainya. Kalau memang rezeki kita nggak akan kemana-mana, begitu kira-kira. Maka
Kalau sampai kita 2 hari, 3 hari, maka kata Nabi SAW, la yadkhulul jannah man qati. Dan masuk surga orang yang memutuskan tali silaturahim gara-gara ayahnya meninggal dunia, ibunya meninggal dunia, akhirnya kakak sama adik nggak pernah tegur sapa. Gara-gara meninggal dunia ibunya, saudara maraya kalau bahasa Sundanya gitu ya, itu nggak menyapa, ya Allah gitu ya. Padahal itu hanya titipan sebentar, yang paling enak kan rezeki sendiri. Berapa banyak orang karena warisan yang banyak, dia dapat miliaran, seketika habis, panas uang warisan. Jadi warisan itu sebetulnya, bagi-bagi warisan ini sama dengan mawaris nih. Mawaris atau warisan sama dengan mawaris, sama dengan ini hadroh gitu ya. Hadroh tuh marawis namanya. Jadi mawaris sama marawis itu sama-sama. Kalau mawaris itu membahas tentang pembagian warisan, kalau marawis itu apa? Ibu-ibu majlis pengajian hadroh itu nabuh apa itu? Qasidah ya, marawis rame tuh. Intinya sama-sama tuh. Tagonian. Nah, lagu-lagunya gonili, suaya, suaya. Nah, gitu kira ya. Atau nyanyi itu qasidah. Nah, itu kan rame itu. Marawis rame, mawaris juga rame. Kalau tidak sesuai dengan syariat Islam atau semestinya. Begitu kira-kira. Maka saya sarankan, barangkali Bunda Neti mengingatkan, udahlah tegurlah. Begitulah. Nggak ada artinya kita sia-sia ibadah kita, sia-sia kita baik sama tetangga, kita baik sholat, kita baik zakat, sedekah, haji, sia-sia semuanya kalau kita memapuskan tali silaturahim. Maka mungkin Bunda Neti mengingatkan pelan-pelan lah. Mudah-mudahan berdoa dalam salat tahajud, ya kan, bermunajat, ya kan, bermunajat bagaimana, berbisik ke bumi, terdengar di langit saat tahajud. Mudah-mudahan Allah bimbing, yaitu hati suaminya, mudah-mudahan bisa melunakkan gitu ya. Karena kita yakin waktu zumantasa, waktu dilumantasa. Bagi Allah tuh gampang. Ya kan, baik menghinakan, memuliakan, termasuk menjadikan siang jadi malam, malam jadi siang bisa, apalagi sampai membuat suami Bunda Neti memaafkan saudaranya. Begitu kan? Apalagi saat Idul Fitri, walafi naninnas, memberi maaf itu yang luar biasa. Itu yang pertanyaan yang pertama. Pertanyaan kedua, ini harus pembahasan khusus nih tentang kalalah namanya. Kalalah itu sudah ada, betul kata Bunda Yen Yen ya, dalam surah An-Nisa ayat 175. Nanti dibuka ya Bunda ya, Bunda Neti, surah Ya, Ustaz ya. Ya. Kedengarannya ini masih. Nah, coba baca dah. Kalau Jelas. memang jelas ya. Coba buka surah An-Nisa ayat 175. Surah ketiga ya. Surah An-Nisa, maaf. Surah An-Nisa ayat 175. Silakan. Bawa nggak handphone? Handphonenya coba dibuka biar ketahuan. Nanti saya akan coba jelaskan. Insya Allah saya baca artinya. Artinya boleh, silakan. Ini ya, langsung jawaban dalam Al-Quran. Ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Adapun orang-orang yang beriman kepada Allah dan berpegang teguh kepada agamanya, maka Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat dan karunia darinya, yaitu surga, dan menunjukkan mereka jalan yang lurus kepadanya. 176 maksud saya, bukan 175. 176. Ya. Oke, ya saya lanjut insyaallah. Mereka meminta fatwa kepadamu tentang kalalah. Katakanlah, Allah memberi fatwa kepadamu tentang kalalah, yaitu jika seseorang mati dan dia tidak mempunyai anak, tetapi mempunyai saudara perempuan, maka bagiannya saudara perempuannya itu 1/2 dari harta yang ditinggalkannya. Dan saudaranya yang laki-laki mewarisi seluruh harta saudara perempuan jika dia tidak mempunyai anak. Tetapi jika saudara perempuan itu 2 orang, maka bagi keduanya 2/3 dari harta yang ditinggalkan. Dan jika mereka ahli waris itu terdiri dari saudara-saudara laki-laki dan perempuan, maka bagian seorang saudara laki-laki
sama dengan bagian 2 saudara perempuan. Allah menerangkan hukum ini kepadamu agar kamu tidak sesat. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Shadaqallahul azim. Oh iya, ini Masya udah Allah. jelas nih ya, Bunda Neti. Jelas. Jadi Masya Allah. Detail. yastabtunaka qulillahu yuftikum fil kalalah. Jadi kalau ada orang meninggal dunia, termasuk tadi bunda, saudaranya, suami istri meninggal dunia, nggak punya anak, itu namanya kasusnya dalam Islam namanya surah An-Nisa 76, itu bicara tentang kalalah. Yuftikum fil kalalah. Allah memberikan fatwa tentang kalalah. Apa ciri-ciri kalalah itu? Ini mru'un halaka laisa lahu waladun walau ukhtun. Dia nggak punya anak, tapi dia punya saudari perempuan. Bagaimana pembagiannya? Falahan nisfu ma tarak. Kalau satu perempuan berarti jatahnya buat saudaranya itu adalah separuh dari warisan. Contohnya 1 miliar. Kalau separuhnya berapa Bunda Yenien? Berarti 500 juta ya. Bahwa ya 100 niswa. juta. Dan dia yang mewarisi tadi saudaranya lah 500 juta. Nah 500 jutanya lagi gimana? Kirim ke Baitul Mal, ke lembaga zakat, ke Bajnas, Laznas, dan lain sebagainya. Ilam yakun lahu walad, ya kan, itu syaratnya tadi dia tidak punya anak ya. Pain kan atas data ini kalau ada 2 orang perempuan ya kan, bagaimana? Maka palahu masulusani mimma tarak. Maka jatahnya tadi adalah 2/3. Beda dengan perempuan dengan laki-laki, tadi kalau 1 orang perempuan adalah setengah, kalau 2 orang atau 3 bahkan 10 tetap adalah 2/3 kalau laki-laki mewarisi semuanya. 1 miliar buat laki-laki semuanya. Tapi ada kasus lagi dijelaskan dalam Al-Quran ini pada ujungnya tadi kan. Bagaimana kalau ada misalkan perempuan 2, laki-laki 1. Gimana caranya? Uang 1 miliar. Cara pembagiannya adalah ingat 1 laki jatahnya berapa? 2 perempuan kan? Berarti tadi perempuan 2, laki-laki 1, 2 dikali 1 jadi 4 kan? Maka pembagiannya berarti 1 miliar dibagi 4 jadi berapa itu? Maka 250. Maka perempuan yang 1 dapat 250 juta, perempuan yang 1 dapat 250 juta, maka laki-laki 2 dikali 250. Maka menjadi berapa? 500 juta. Itu cara pembagian tentang kalalah ya di dalam Islam. Nah, kemudian tadi termasuk tadi adik ipar. Kalau adik ipar berarti saudara kan? Saudara dari ya tadi meninggal kan? Nah, berarti tadi iparnya lagi apa? Dilihat perempuan apa laki. Kalau laki-laki semuanya buat adik iparnya, gitu ya kira-kira. Atau buat adiknya gitu kan. Tapi kalau dia adalah perempuan, dilihat lagi. Kalau cuma 2, berarti 2/3. Sepertiganya kemana? Dikirim ke Bajnas, Laznas, atau kalau dalam di zaman Nabi namanya Baitul Mal. Mal itu artinya harta ya. Sahibul mal artinya orang yang memiliki harta. Orang yang punya mal namanya sahibul mal. Orang yang ikut kajian Ar-Raudhah, kalau dia tidur namanya bukan sahibul mal, tapi sahibul molor ya. Oke, baik. Begitu Bunda. Ya, yang jadi masalah tuh katanya adik iparnya ini nggak mau ngejual rumah gitu. Jadi langkah sebaiknya yang bisa kita lakukan itu gimana? Karena kan yang nggak dikasih tahu juga kita kan nggak bisa juga karena kan Ya, hukumnya harus dijelaskan gitu. iya. Supaya tetap hubungannya baik, apakah kita harus mendatangkan ustadz sebagai penengah atau gimana Ya, Ustadz? bisa modelnya adalah dikumpulkan ahli waris yang merasa ahli waris tadi. Misalkan sebagai adiknya kan, adik laki atau adik perempuan kan. Kalau dia laki-laki kan bisa mewarisi semuanya, begitu kira-kira kan. Kalau dia tadi, oh di ipar, kalau adik ipar kan berarti dia nggak dapat, begitu kira-kira. Yang dapat adalah sebetulnya bukan adik ipar, tapi yang dapat adalah adiknya asli. Begitu. Adiknya asli, kalau adik ipar nggak dapat itu kan. Adik asli, baik itu namanya saudara laki-laki atau saudara perempuan. Maka pertanyaan kemudian, ada nggak orang yang jadi ahli waris? Kalau tidak ada ya sudah. Tapi kalau masih ada, boleh mengajukan, misalkan dia mengajukan ke tim mediasi. Kalau di Jakarta boleh menjadi ke KUA gitu ya, Kementerian Agama di tingkat kecamatan, di tingkat wali kota dan sebagainya kan, cari ustadz dan sebagainya.
dan sebagainya. Begitu kira-kira Bunda Yen. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Itu kita KUA bisa ya jadi penengah Ya ya. jadi pernah nggak bisa. Baru tahu saya kira Iya, hanya sebagai bukan hanya nikahin aja. ya, alhamdulillah. Ya, mudah-mudahan cukup jelas ya, Teh Neti. Ya. Atur nuhun. Pertanyaan selanjutnya dari Bunda Idar ini, Pak Ustadz. Iya, silakan Bunda Idar. Kelihatan nggak ya? Mana ya? Di sini kameranya yang ini, Bu. Ah, ya. Yang saya baca, orang non-muslim tidak berhak mewarisi orang muslim. Sebaliknya juga orang muslim tidak boleh mewarisi non-muslim, dan non-muslim tidak boleh mewarisi orang muslim. Begitu ya, Ustaz? Ya, betul. Ya. Kemudian suami saya dia masuk Islam begitu, tapi dia punya anak yang tidak masuk Islam. Bagaimana itu, Ustaz? Jadi dia Itu yang mau saya pertanyaan. Oke, baik. Jadi tidak ada anaknya non-muslim, ada anak dan tidak non-muslim. Nah, gitu, Ustaz. Ya. Mana itu? Baik, terima kasih banyak. Ini pertanyaannya saya sudah dapat ya. Jadi memang dalam hadis Nabi disebutkan la yarisul kafir lil muslim walal lil muslim lil kafir. Jadi tidak bisa orang kafir mewarisi kepada orang muslim. Sebaliknya, orang muslim tidak bisa mewarisi menjadi ahli waris bagi orang kafir gitu ya. Orang kafir nggak boleh bisa jadi ahli waris, termasuk orang muslim juga tidak jadi waris. Nah, pertanyaan yang menarik tadi dari Bunda Idar, suami meninggal muslim, tapi ada anak non muslim. Nah, kalau non muslim ya berarti secara islami dia nggak dapat begitu. Tapi kalau anak yang lain Islam, maka dia dapat. Kecuali kalau masih hidup dia kasih hadiah, hibah, boleh nggak? Boleh. Kalau warisan itu dibagi setelah meninggal, begitu. Kalau hibah makan boleh-boleh aja kepada anak yang non muslim. Karena dia tahu nanti saat meninggal dia nggak dapat, udah saya hibahkan nih buat dia berapa persen. Boleh nggak? Boleh. Begitu, karena hibah itu hadiah yang diberikan sebelum meninggal dunia. Tapi kalau dalam pembagian fikul Islam, dalam bagian hukum Islam, maka jangankan tadi suami Bunda tadi umpamanya muslim, tapi orang tuanya non muslim. Saat orang tua meninggal, Bunda nggak dapat warisan. Begitu kira-kira. Ada kenapa? Boleh jadi agamanya bukan Islam. Wallahu a'lam. Ya, silakan. Ya, nggak bisa begitu. Jadi anaknya harus tepat. Bagaimana kalau saya niatkan bahwa saya yang bersedekah pada anaknya, apa itu berpahala, Ustaz? Oke. Untuk bersedekah ya. Kalau bersedekah memang Ya, saya bebas. niatkan begitu. Nah, hadiah. Sebentar Ustadz, maksudnya begini. Ini kan sekarang kondisinya itu suami Bunda Idar ini sudah wafat. Ya. Nah, sekarang warisannya harus mengikuti hukum Perancis. Jadi Ya. mau tidak mau anaknya dapat bagian gitu. Nah, sekarang kalau misalnya sama Bunda Idar, bagian yang sudah diserahkan kepada anaknya itu diniatkan sebagai sedekah. Apakah itu bernilai pahala di Oke, baik. Allah gitu? Baik. Sedekah itu bebas, ya. Tidak hanya kepada muslim, non muslim atau anak, ya. Itu boleh diniatkan. Tapi dibagi dulu secara Islami dulu, Bunda ya. Oh, ini secara hukum Prancis gitu ya. Biar enggak kesalahan secara fikih Islam, ya udah diniatkan aja gitu kan. Disedekahkan. Ya boleh, silakan. Beda dengan zakat. Kalau zakat itu hanya untuk muslim. Maka dalam hadis disebutkan khudz min agniyaihim faturaddu fi fuqaraihim. Ambil zakat di antara orang kaya, di antara muslim, di antara mereka, faturaddu fi fuqaraihim, dan disalurkan kepada muslim di antara mereka. Artinya dalam kajian Imam Syafi'i bahwa zakat tidak boleh, nggak sah diberikan kepada muslim. Tapi kalau sedekah, infak,
termasuk wakaf boleh. Kira-kira lil amah untuk umum. Gitu kira-kira. Begitu Bunda Idar ya. Wallahu alam. Mungkin jawabannya cuma iya atau tidak aja. Apakah anak tiri itu, kalau anak tiri kan kalau sesama Islam, anak tiri itu Sebentar non ini Muslim, apakah suaranya haram kenapa juga, Ustaz? ada Apakah boleh apa tidak sinyalnya putus-putus ya? Apa suara saya juga putus-putus sana? Oh iya. Ini, apakah anak dari suami itu kalau dia non Muslim, apakah termasuk mahram atau bukan gitu? Jadi artinya boleh bersentuhan. Ya, 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 ya. Ini Cukup jelas Ustaz ya, pertanyaannya? ya, baik ya, tentang masalah mahram gitu ya. Ya, untungnya bilangnya mahram, bukan muhrim ya. Kalau muhrim itu asal katanya ahroma, yuhrimu muhrim, orang yang ikhram gitu ya. Kalau mahram itu orang yang diharamkan. Jadi pada prinsipnya kayak anak tiri dan sebagainya itu ya tadi dianggap walaupun dia adalah sebagai anak tiri, tetap dia adalah orang lain sebetulnya, itu Bunda. Yang tidak boleh melihat aurat Bunda dan lain sebagainya. Begitu kira-kira. Wallahu a'lam. Wah, ini tidak terdengar nih suaranya. Kami bukan. Iya. Hanya Halo, Ustaz masih terdengar nggak Nah, Ustaz? kalau Bunda Yenien karena dekat, jadi nggak putus-putus. Kalau Bunda Ida, Oke. Jadi gini maksudnya Ustaz. siap. Apakah kalau dalam Islam itu kita menikah dengan suami yang sudah mempunyai anak sebelumnya gitu. Kemudian anak laki-lakinya suami itu menjadi mahram nggak bagi kita yang menikah dengan bapaknya gitu. Kalau Ya, dalam Islam gimana Ustaz? ya, baik. Mahram itu sebetulnya tadi karena lin nasab, karena nasab. Nasab itu kan berarti karena dia anak kita itu jadi mahram kita kan. Jadi anak. Tapi masalahnya tadi ini kan bukan darah. Wah, ini sudah azan di Masya waktu Allah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alamin. Waktu Indonesia. Kalau di sana Kita masih sore sepakat. ini. Ya. Jujur ya. Hampir zuhur insyaallah. Baik, paling izin dulu sebentar ya karena azan ya. Ya, kita dengar azan dulu bersama ya Ustadz ya. Ya, baik ya.
Oke, kita lanjutkan Bunda Yenyen dan Bunda Idar ya. Jadi mohon maaf. Alhamdulillah, silakan Ustaz. Ya, waktu Indonesia bagian Ciputat ya. Nah, oke. Jadi sudah bagian Ciputat. Baik Bunda, ini saya minta tolong dicarikan langsung dalilnya aja ya, biar ketahuan. Surah 24, Surah An-Nur ayat 31. Silakan Bunda, siapa yang mau baca tadi pertanyaan dari Bunda Idar nih, berketahuan. Biar ketahuan ya, apakah masuk mahram atau tidak, gimana modelnya. Silakan surah 24 ayat 31. Jawab saya Ustaz ya. Silakan. Billahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kata kepada para perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya dan memelihara kemaluannya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali yang biasa terlihat. Dan hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya, dan janganlah menampakkan perhiasannya atau auratnya kecuali kepada suami mereka atau ayah mereka atau ayah suami mereka atau putra-putra mereka atau putra-putra suami mereka atau saudara-saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara laki-laki mereka atau putra-putra saudara perempuan mereka atau para perempuan sesama Islam mereka atau hamba sahaya yang mereka miliki atau para pelayan laki-laki tua yang tidak mempunyai keinginan terhadap perempuan atau anak-anak yang belum mengerti tentang aurat perempuan, dan janganlah mereka menggentakkan kakinya agar diketahui
perhiasan yang mereka sembunyikan. Dan bertaubatlah kamu semua kepada Allah, wahai orang-orang yang beriman, agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Ya, ini minimal biar tahu dalilnya ya Bunda ya. Nah, dalam ayat ini intinya bahwa ternyata suami yang sudah meninggal dan kemudian dia punya anak, walaupun bukan anak karena nasab ya, tapi minimal adalah dari anak dari suami. Nah, ada ulama yang menyatakan itu dianggap mahram juga, begitu kan. Tapi tentunya hanya tertentu saja yang perlu dilihat, yang biasa terlihat saja, begitu ya. Nah, dalam ayat ini Allah menegaskan tadi wa qulil mu'minati yaghdudna min absarihinna wa yahfadna furujahunna. Maka katakanlah kepada perempuan yang beriman agar mereka menjaga pandangannya, kemudian memelihara kemaluannya dan janganlah menampakkan perhiasannya atau bagian tubuhnya kecuali yang biasa terlihat. Yang biasa terlihat apa biasanya? Ya berarti paling biasanya rambut gitu ya. Biasanya begitu kira-kira. Atau tangannya kira-kira. Nah, hendaklah mereka menutupkan kain kerudung ke dadanya. Hendaklah pula mereka tidak menampakkan perhiasan auratnya kecuali pada suami mereka, ayah mereka. Nah, ini kata kuncinya adalah putra-putra mereka, artinya putra yang dikeluarkan, yang dilahirkan oleh bunda atau dari suami, illa li bulatihinna au abainna au abai bulatinna au abnaihinna au abnai bulatinna. Artinya dianggap, kalau pertanyaannya apakah mahram, maka dari ayat ini dianggap sebagai mahram. Begitu kira-kira Bunda. Wallahu a'lam. Ya, alhamdulillah. Jelas ya, tadi rinciannya ya Ustaz ya. Memang yang jadi bikin polemik untuk kami-kami di sini itu karena mixed marriage itu kan jadinya ada yang mu'alaf dan akhirnya tetap ada yang non muslim bagian keluarga gitu. Itu yang jadi concern gitu ya, karena di Al-Qur'an kan tidak dijelaskan kalau misalnya anaknya itu ternyata non muslim seperti apa gitu. Iya. Ya, tapi minimal kalau yang masalah non muslim dibahas dalam Islam itu tetap hanya pembagian warisan. Berarti non muslim, oke. non muslim itu tidak dapat warisan, tapi dalam muamalah tetap sama. Kita berbuat baik. Jangankan kepada anak yang non muslim, tetangga kita aja harus kita perhatikan. Ada hak tetangga, ada hak yang mereka hak 1, ada hak 2, ada hak 3. Siapa yang mereka dapat hak 1? Mereka yang mendapat hak 1 adalah mereka tetangga kita agamanya Kristen. Boleh jadi juga sama. Dia anak kita, ya kan? Tapi agamanya Kristen, gitu kan? Tapi ada lagi yang punya 2 hak. Dia agamanya Islam, tetangga kita berarti 2 hak tuh. Kita hormati sebagai tetangga, kita hormati sebagai muslim. Yang lebih hebat lagi, orang yang punya 3 hak. Dia tetangga kita, agamanya Islam, saudara kita, apalagi putra kita yang agamanya bukan Islam. Begitu kira-kira Bunda Yen. Masya Allah, jelas. Alhamdulillah, sangat jelas Ustadz. Ya Ustadz, karena sudah maghrib di sana, mohon maaf jadinya siap. mengambil waktu salat tidak ini. Apa-apa. Alhamdulillah. Kita sedikit kesimpulan dan ditutup oleh doa dari Ustadz Zen. Silakan Ustadz. Baik, terima kasih banyak bunda-bunda semuanya ya. Jadi sudah kita bahas pada prinsipnya kalau bicara tentang muamalah tadi. Muamalah itu adalah aturan-aturan Allah yang mengatur hubungan manusia dengan manusia dalam memperoleh dan mengembangkan harta benda. Atau orang nyebutnya muamalah adalah aturan tentang kegiatan ekonomi manusia. Tadi sudah kita bahas muamalah, ada yang membahas tentang etika, adab, akhlak. Itu namanya muamalah adabiyah. Tapi kalau bicara muamalah, bicara tentang kehalalan, halal atau haram, subhat, atau ada unsur tipuan dan tidak, maka itu yang namanya muamalah madiyah. Bahkan dalam kajiannya, muamalah itu ada yang sempit, ada yang luas. Pada awalnya kajian fikih muamalah itu luas, tidak hanya dalam bidang bisnis, transaksi, termasuk munakahat, nikah, wakaf, warisan,
itu termasuk dalam kajian muamalah. Tapi belakangan dalam era modern ternyata muamalah itu lebih cenderung dalam bisnis, termasuk dalam lingkup era modern, perbankan syariah, asuransi syariah, pasar modal syariah, baitul mal muamalah, baitul mal wa tamwil dan sebagainya. Walaupun di zaman Nabi tidak ada, tapi masih diperbolehkan karena sesuai dengan kaidah al-aslu fil muamalah al-ibahah. Bahkan dalam kaidah hukum syariah al-ahkamu yataghayyar bi taghyir azmina wal amkinah wal ahwali wal adat. Hukum dapat berubah karena perubahan zaman, tempat, keadaan, dan tentunya adalah adat. Sehingga dengan demikian, kalau kita menjalankan muamalah adabiyah, etika bisnis dalam Islam, minimal prinsip-prinsip etika bisnis dalam Islam kita junjung jujur, keadilan, menghindari riba, memperhatikan kualitas produk, mudah-mudahan ada manfaatnya buat masyarakat kita. Kita sebagai manusia yang terbaik, khairul bariyah, khairun nas tanpa nas, baik dengan harta kita, dengan jiwa kita. Amin ya rabbal alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis yang kita bersama-sama. Sebelum doa penutup majelis, Allahumma anfa'na ma'allamtana walimna ilman yanfa'una. Ya Allah, berikanlah keberkahan pada kami semuanya yang hadir di pengajian Ar-Radah Paris ini, ya Allah. Jadikanlah kami ilmu yang bermanfaat, ya Allah. Jadikanlah persatuan kami di Paris jadi persatuan yang kokoh dengan persatuan persaudaraan Islam, ya Allah. Jadikanlah kami semuanya yang berkumpul menjadi istri-istri yang baik, menjadi keluarga yang tangguh, keluarga yang bisa berpraktik dalam muamalah kehidupan sehari-hari dengan muamalah adabiyah, sehingga menghargai sesama manusia, memuliakan manusia. Walaqad karramna bani Adam. Wassallallahu ala khairil khalqi sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita tutup dengan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Mohon maaf atas segala kurangan. Bunda Yen, Bunda Ratna, Bunda Idar tadi yang bertanya, Bunda yang lain-lainnya ya. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya buat kita semuanya. Karena sudah maghrib, saya izin dulu ya Bunda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Ustaz. Sama-sama Bunda Yen.